Ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipago ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipago berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipago. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipago kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja.
Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2021.
2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Novgorod. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon angin bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habima menembak 3 anggota OPM, di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habima, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada.
Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalan. Sebbi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP Gusti GD Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau.
Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumber kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705-05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggelar
menggerebek markas OPM di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali'i pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang dua Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar diburu heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil.
Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sepdi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sepdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya.
OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Inrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat
itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh, 2 Jenderal OPM tewas ditembak, Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Novgorod. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar diburu heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambo Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habima menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024.
wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebdi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan.
Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama keenam temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, keenam teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun.
Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak satu orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar diburu heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33, 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Korps Habima menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau.
Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu-Bolon. Akankah TNI kembali menurunkan HBMA, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sepdi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan.
Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagor ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gedera Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagor berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagor. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagor kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya.
TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705-05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Novgorod. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33, 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur.
Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habima menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habima, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamala. Sebi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan.
Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipago ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti GDR Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGR Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipago berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut Distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipago. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipago kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari Distrik Sina menuju Distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro.
Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim,
Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNP BOPM berhasil menembak satu orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habima menembak 3 anggota OPM, di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habima, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamala. Sebbi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa.
Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti GDR Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGR Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja.
Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2021.
2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Novgorod. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon angin bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habima menembak 3 anggota OPM, di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habima, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada.
Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamala. Sebbi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali'i pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau.
Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggelar
menggerebek markas OPM di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali'i pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang dua Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebdi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebdi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebdi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebdi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Korps Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil.
Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamala. Sebdi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali'i pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya.
OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata
senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705-05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar diburu heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Korps Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa.
Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogab Wilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspenteni, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebdi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya.
Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gedera Adhinata, menyebut keberadaan Enos Trendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama keenam temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, keenam teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh AKBP Gedera Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa,
Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak satu orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33, 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan.
Sebi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Korps Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan.
Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipago ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gdra Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP Gdra Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipago berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebdi Sambom. Sebdi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebdi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipago. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebdi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipago kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumber kuasai ibu kota Intan Jaya.
TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur.
Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habima menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habima, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamala. Sebi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan.
Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti GDR Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGR Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut Distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari Distrik Sina menuju Distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro.
Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali'i pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024.
Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNP BOPM berhasil menembak satu orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habima menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebbi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGRA Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa.
Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WITA disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali'i pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gedera Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGR Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja.
Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumber kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota
anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nokgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebdi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebdi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebdi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebdi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan.
Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebdi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebdi Sambom. Sebdi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia.
Sebi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota
OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai CARTENZ 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang dua Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM, di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai CARTENZ 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik.
Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebdi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos.
Dikuak oleh HKBP IGGR Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri.
Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705-05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024, sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Novgorod. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar diburu heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Korps Habima menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habima?
pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan infanteri serta Raider. Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogab Wilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamala. Sepdi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sepdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gedera Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGR Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. Teni Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan Teni Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun
Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak satu orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei,
TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Korps Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamala. Sebi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari 2 jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka.
Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gedera Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGR Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut.
PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33, 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur.
Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habima menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamala. Sebi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGRA Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan.
Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WITA disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gdra Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP Gdra Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut Distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari Distrik Sina menuju Distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro.
Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024.
Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak satu orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamala. Sebbi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa.
Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WITA disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gdra Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP Gdra Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja.
Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk
Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Novgorod. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon angin bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM, di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan.
Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebbi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP Igusti GDR Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia.
Sebi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik
Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang dua Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar diburu heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil.
Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebdi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti GD Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya.
OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat
saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh, 2 Jenderal OPM tewas ditembak, Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar diburu heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024.
Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalat. Sebdi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gede Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan.
Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama keenam temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, keenam teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun.
Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak satu orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar diburu heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM, di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau.
Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu-Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan HBMA, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebdi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan.
Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nob Goliath Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gedera Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP Gedera Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. Teni Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa.
Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar diburu heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka.
Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamala. Sebi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.
Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipago ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti GDR Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipago berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipago. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipago kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugumi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugumi. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Inrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro.
Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024.
Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak satu orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habima menembak 3 anggota OPM, di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habima, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamala. Sebbi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa.
Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipago ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gedera Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGR Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipago berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebdi Sambom. Sebdi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebdi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipago. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebdi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipago kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja.
Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705-05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota
Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali'i pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Korps Habima menembak 3 anggota OPM, di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habima, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan.
Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebdi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebdi Sambom. Sebdi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia.
Sebi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705-05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik
Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Chartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang dua Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Korps Habima menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil.
Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspenteni, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebdi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya.
OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga
Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705-05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Korps Habima menembak 3 anggota OPM, di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habima, pasukan gabungan Kopassus, Brimob,
marini dan infanteri serta rider. Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogab Wilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspenteni, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sepdi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sepdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gedera Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGR Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan,
tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak satu orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33, 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei,
TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGRA Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari 2 jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka.
Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gedera Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGR Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut.
PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali'i pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33, 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar,
Para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamala. Sebi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan.
Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WITA disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gdra Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP Gdra Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut Distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari Distrik Sina menuju Distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro.
Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumber kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024.
Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak satu orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebbi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa.
Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WITA disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti GDR Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGR Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebdi Sambom. Sebdi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebdi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebdi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja.
Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705-05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal
meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Novgorod. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar diburu heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambo Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada.
Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalan. Sebbi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau.
Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik DKI, Kabupaten
Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang dua Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Korps Habima menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil.
Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sedi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sedi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya.
OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga
Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705-05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Korps Habima menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habima, pasukan gabungan Kopassus, Brimob,
marini dan infanteri serta rider. Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogab Wilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebdi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gedera Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGR Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumber kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun
Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak satu orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali'i pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nokgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33, 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei,
TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Korps Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamala. Sebi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari 2 jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka.
Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Seddi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gedera Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGR Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Seddi Sambom. Seddi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Seddi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Seddi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut.
PM cuma omong besar, sesumber kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar diburu heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33, 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur.
Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan.
Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti GDR Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGR Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut Distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari Distrik Sina menuju Distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro.
Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024.
Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak satu orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebbi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata.
Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipago ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipago berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebdi Sambom. Sebdi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebdi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipago. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebdi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipago kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja.
Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705-05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal
dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Novgorod. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambo Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habima menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada.
Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalan. Sebbi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau.
Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wet
Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habima menembak 3 anggota OPM, di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habima, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas.
Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebdi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali'i pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti GD Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat
itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh, 2 Jenderal OPM tewas ditembak, Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali'i pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar diburu heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebdi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebdi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebdi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebdi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024.
wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspenteni, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamala. Sebdi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGR Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali'i pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti GDR Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan.
Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama keenam temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, keenam teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun.
Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak satu orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali'i pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar diburu heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33, 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Korps Habema menembak 3 anggota OPM, di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau.
Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurunkan HBMA, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sepdi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan.
Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nob Goliath Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gedera Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGRA Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya.
TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar diburu heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar,
Para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habima menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamala. Sebi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan.
Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipago ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gedera Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipago berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut Distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebdi Sambom. Sebdi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebdi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipago. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebdi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipago kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari Distrik Sina menuju Distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro.
Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024.
Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNP BOPM berhasil menembak satu orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habima menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habima, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamala. Sebbi Sambom, mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa.
Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipago ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti GDR Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGGR Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipago berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipago. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipago kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja.
Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Vira Jaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kalii pada tanggal 16 Oktober tahun 2021.
2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Novgorod. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon angin bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habima menembak 3 anggota OPM, di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habima, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada.
Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalan. Sebbi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali'i pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Era Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau.
Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumber kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony
Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024 Kombes Faizal Ramadhani mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali'i pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar di buru heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebdi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebdi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebdi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebdi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Kops Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas.
Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebdi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nob Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti GDR Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumber kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos Komando Rayon Militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat
itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh, 2 Jenderal OPM tewas ditembak, Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar diburu heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebbi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebbi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebbi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan. Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Korps Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabwilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia, Sabtu, 13 Juli 2024.
wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspenteni, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebdi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari dua jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nok Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebdi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP Gusti GD Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota.
Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama keenam temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, keenam teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP Gegera Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam, kata Sebbi. Pada baku tembak yang dimulai pukul 20.33 hingga pukul 22 itu, OPM mengklaim menembak seorang anggota militer Indonesia. Akan tetapi, klaim baku tembak yang dilaporkan Enos Tipagau kemungkinan besar hanya isapan jempol belaka. Sebab, mengutip pemberitaan tribunpapua.com edisi 7 Februari 2022, Enos sudah ditangkap polisi. Melihat sepak terjangnya yang dikenal kejam, kecil kemungkinan masa hukumannya hanya 2 tahun saja. Hutan diterobos, pasukan Jenderal Bintang 2 rebut markas OPM. Batalion Infanteri 751 Virajaya Sakti atau Yonif 751 VJS berhasil melakukan operasi penting mengamankan Bandara Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Operasi penting dan beresiko ini yang di bawah Komando Brigjen TNI Fritz Willem Rizat Pelamonia, selaku dan Kolakops Korem 173 PVB. Menurutnya, komitmen dan perjuangan TNI dalam hal ini tidak diragukan. Dengan perjalanan darat yang menempuh waktu selama 7 hari 8 malam melalui hutan belantara sejauh 31 km dari distrik Sina menuju distrik Agandugume. Operasi tersebut dipimpin oleh Wadan Satgas Kapten Indrosi Maraksilu selaku perwira tertua yang ikut selama perjalanan dan Satgas Pam Letkol In Erwan Harliantoro. Dalam operasi tersebut, Yonif 751 VJS berhasil melakukan misi kemanusiaan menguasai Agandugume dengan sukses. Keberhasilan Satgas Yonif 751 VJS dalam mengamankan distrik Agandugume menjadi bukti nyata dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan terjaminnya keamanan, diharapkan proses pembangunan gudang logistik akan berjalan lancar dan memberi dampak positif yang besar bagi kemajuan wilayah tersebut. PM cuma omong besar, sesumbar kuasai ibu kota Intan Jaya. TNI Polri cuek. OPM melakukan cywar dengan menyebarkan kabar telah menguasai ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Sagupa. Serangan terhadap Sagupa dilakukan selama 2 hari sejak Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Namun klaim OPM itu ditanggapi dingin pasukan TNI Polri. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak terjadi apa-apa di Sagupa. Namun juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI Polri sejak Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024 di Sagupa,
Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Serangan tersebut dikatakan akan terus berlangsung hingga pemerintah Indonesia mau menyelesaikan konflik politik yang sudah berlangsung selama 60 tahun. Serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33 sampai 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak satu orang dari pihak TNI Polri. Menurut dia, warga Sagupa telah mengungsi sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Serangan di Sagupa bukan kali pertama dilakukan OPM. Pada tanggal 30 April tanggal 1 Mei tahun 2024 lalu kontak senjata antara OPM dan TNI Polri terjadi di Sagupa. OPM melakukan serangan ke pos komando rayon militer tahun 1705 sampai 05 Homeo. Tidak hanya baku tembak, saat itu diketahui juga ada serangan bom. Markas dibombardir jelang subuh. 2 Jenderal OPM tewas ditembak. Yotam Bugiangge berduka. Seorang Panglima OPM, Yotam Bugiangge, kehilangan tangan kanannya pasca tewas ditembak TNI. Kondisi serupa dialami Panglima OPM lainnya, Kopi Tua Heluka. Tak hanya itu, 6 anggota OPM yang lengah karena ketiduran jelang subuh ditangkap. Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 2 waktu Indonesia Timur tak disadari 2 Jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Cartens 2024, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nopgo. Sugapa membara. Perang 2 Kostrad versus OPM, Danyon Angin Bula OPM terkapar diburu heli pesawat tempur. Serangan selama 2 hari OPM ke pos dan markas TNI di Sugapa membuat kawasan Intan Jaya itu membara. Juru bicara OPM Sebi Sambo mengklaim, serangan yang dipimpin Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau itu berhasil mengusir TNI. Ia meminta masyarakat sipil di Sagupa menghentikan aktivitas mereka. Komandan Operasi Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau, mengatakan bahwa TPNPB siap ambil alih kota Sugapa, ujar Sebi Sambom Sabtu, 12 Juli 2024. Dia mengklaim, Mayor Enos melakukan serangan pada Kamis dilakukan OPM pada pukul 20.33, 22.00 WIB. Serangan berlanjut pada Jumat sore. Sebi mengklaim TPNPB OPM berhasil menembak 1 orang dari pihak TNI Polri. Bahkan ancaman teror disebar OPM, sejak Jumat pagi ke Kampung Bulapa, Galungama, dan Baitapa. Kami memberikan peringatan kepada semua warga migran di Intan Jaya untuk tidak keluar di depan rumah. Jika keluar akan ditembak karena dicap sebagai aparat militer, ujar dia. Diketahui, tak hanya sekali ini saja serangan OPM di Sugapa dan mereka selalu mengklaim mengusaya Sugapa. Namun faktanya, mereka selalu dipukul mundur. Saat dikejar, para anggota OPM di bawah pimpinan Mayor Enos ini menggunakan warga sipil sebagai tameng dengan cara menyandera mereka. Contoh pada 23 Januari 2024 silam, OPM menyerang pos keamanan Satgas Yonif 330 TD di Sugapa, Papua. Namun dibalas sniper Kopassus. Salah satu anggota KKB terkena tembakan dan meninggal dunia, atas nama Melkias Matani, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilhan 3 Kolonel Gusti Nyoman Suryastawa. Lalu 10 Mei, TNI kemudian menyerang Kampung Sugapa dan Pagopa setelah serangan awal dilakukan OPM yang menembak mati warga sipil bernama Alex dan menyerang Mapolsek Homeo. Markas OPM dihancurkan.
Sebbi kala itu mengatakan TNI menyerang menggunakan helikopter dan pesawat tempur. OPM yang ketakutan pun menyingkir. Lalu pada 5 Juni lalu, TNI Korps Habema menembak 3 anggota OPM di Kampung Bazemba dan Kampung Wandoga Distrik Sugapa Intan Jaya. Ketiganya bawahan pimpinan OPM Apeniko Bogau. Ini upaya menciptakan keamanan wilayah yang akan mendukung proses percepatan pembangunan Papua, kata Panglima Komando Gabilhan, 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon. Akankah TNI kembali menurutkan Habema, pasukan gabungan Kopassus, Brimob, Marini dan Infanteri serta Raider? Terkait dengan hal ini Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno, namun ia mengatakan, tidak ada operasi di Sagupa. Silakan tanya Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, atau Kepala Penerangan Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan, Kapen Kogabwilhan, ujar dia. Sabtu, 13 Juli 2024. Wilayah Kabupaten Merauke sudah menjadi salah satu kawasan di mana OPM bikin ulah. Satu di antaranya saat beredar ujaran kebencian yang disebar seorang pentolan OPM di Merauke. Lalu, pernah pula terjadi di tahun 2024 ini seorang polisi dan anggota Panwaslu di Merauke diculik. Mengacu dari sejumlah gangguan itu, Satgas Yonif 726 Tamalea berangkat dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Bermodal rompi anti peluru dan senapan laras panjang, 4 personel mengawal seorang ibu hamil. Proses evakuasi di wilayah perbatasan RI Papua Nugini ini dipimpin oleh Serda Ardiansyah. Mengutip laman resmi Puspen TNI, keempat personel yang ditugaskan merupakan anggota di Pos Kalimaro. Dari dokumentasi yang pihak TNI, terlihat wanita yang sedang dievakuasi tak luput dari pengawalan petugas. Ia bisa tiba dengan selamat di puskesmas dan langsung mendapat perawatan medis. Momen ini terjadi pada Jumat, 12 Juli 2024, waktu setempat. Adapun wanita hamil tersebut bernama Justin, 42. Proses evakuasi bermula dari laporan warga bahwa Justin mendadak memperlihatkan tanda-tanda akan melahirkan. Lantaran fasilitas kesehatan yang jauh, TNI yang menerima laporan berinisiatif mengantar dan melakukan pengawalan. Kendaraan medis didatangkan sembari membawa perlengkapan semisal obat-obatan. Proses evakuasi ini juga didampingi seorang bidan. Mengutip Wikipedia, Yonif 726 Tamalatea memang sudah biasa bertugas di wilayah perbatasan RI. Tamalatea berarti tidak pernah layu. Awalnya, Satgas ini bernamakan Batalion Infanteri 016 Waspada. Lalu, pada 12 Maret 1965 menjadi Batalion Infanteri 726 Tamalatea. Sebbi Sambom mendeklarasikan perang di wilayah distrik Sugapa. Pernyataan itu ia ucapkan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Komandan Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Kabar ini ramai diberitakan sejumlah media massa pada 13 Juli 2024. Akan tetapi, deklarasi perang ini sedikit meragukan. Sebab, Enos Tipagau ternyata sudah ditangkap Polri pada awal 2022. Mengutip tribunpapua.com, Enos Tipagau tak berdaya disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Mimika saat berada di Jalan Budi Utomo, Timika, Mimika, Papua. Kala itu, ia diamankan tanpa perlawanan lantaran tidak membawa senjata. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP IGG Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. Seorang panglima kejam dari OPM Yotam Bugiangge, berduka. Ia kehilangan sejumlah anggota dan orang andalannya di markas sendiri. Di saat Yotam tidur pulas, militer Indonesia datang melakukan penyergapan. Hingga akhirnya, markasnya yang berada di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo terpaksa ia tinggalkan. Mengutip tribunpapua.com, Satgas Operasi Damai Kartens 2024 melakukan gerak senyap menggerebek markas OPM di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedatangan Satgas pada Kamis, 11 April 2024, sekira pukul 2 WIB tak disadari 2 jenderal OPM yang ada di lokasi. Mereka adalah Afrika Heluka dan Tony Wetapo alias Tony Giban. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024, Kombes Faisal Ramadhani, mengatakan, kedua anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan tersebut berasal dari kelompok yang berbeda. Afrika Heluka dia adalah anggota KKB aktif dari kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Sedangkan Tony Wetapo alias Tony Giban merupakan anggota KKB dari kelompok pimpinan Yotam Bugiangge. Saat Satgas datang, para pentolan OPM ini sedang tidur. Namun, Afrika dan Tony sempat melakukan serangan balasan.
Afrika Heluka merupakan DPO kasus penembakan anggota Polres Yahukimo atas nama Brigpol Usdar. Sedangkan untuk Tony Wetapo alias Tony Giban, terlibat pembantaian terhadap masyarakat pendulang emas di Kali I pada 16 Oktober 2023. Kala itu, sebanyak 13 orang meninggal dunia, 1 orang luka-luka, dan 2 orang lainnya tidak ditemukan. Tony juga terlibat dalam penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliat Dekai. Nama Enos Tipagau ramai disebut di pertengahan tahun 2024 ini. Lewat mulut jubir OPM, Sebbi Sambom, Enos mendeklarasikan perang di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, pada faktanya, Komandan OPM Batalion Angin Bula tersebut sudah ditangkap awal 2022 silam. Mengutip tribunpapua.com, pada Februari 2022, Enos disergap Satgas Damai Kartens dan Polres Timika di Jalan Budi Utomo. Ia saat itu bersama 7 temannya. Kapolres Mimika kala itu, AKBP I Gusti Gdra Adhinata, menyebut keberadaan Enos terendus di Timika. Ia bermaksud hendak mengambil amunisi. Polisi sudah mengantongi salah satu kebiasaan OPM, yakni tidak membawa senjata jika bepergian ke kota. Maka dari itu, kabar akan adanya Enos di Timika tidak dilewatkan oleh aparat untuk melakukan penangkapan. Benar saja, Enos tanpa perlawan bisa ditangkap bersama ke-6 temannya. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, ke-6 teman Enos dilepaskan karena dianggap tidak ada keterlibatan dengan OPM. Cukup banyak kasus yang sudah dilakukan Enos. Dikuak oleh HKBP Gdra Adhinata, Enos pernah menembak warga sipil dan menembak rombongan penjemput Wakapolda Papua di Bandara Sugapa. Ia juga pernah melepaskan tembakan ke arah pos Koramil pada 15 Februari 2021. Enos selama ini bergerak di bawah pimpinan Undius Kogoya. OPM sesumbar jadikan Sugapa medan perang, Enos Tipagau berlagak bak, komandan hantu. Belum lama ini, OPM mendeklarasikan perang terbuka di wilayah distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Itu mereka lakukan dengan tujuan ingin merebut distrik Sugapa yang selama ini masyarakatnya hidup dengan aman dan damai. Berdalih tidak ingin melukai masyarakat sipil, OPM meminta warga untuk tidak keluar rumah. Deklarasi perang di Sugapa dicetuskan seorang pentolan yang merangkap sebagai jubir OPM, Sebbi Sambom. Sebbi menyebut, warga yang tinggal di rumah akan dianggap sebagai penduduk asli Papua. Namun, siapa saja nekat keluar rumah, maka dianggap sebagai militer Indonesia. Sebbi bahkan menyebut, sudah terjadi kontak tembak di Intan Jaya pada 11 Juli 2024. Ia menerima laporan itu dari Komandan OPM Batalion Angin Bula, Enos Tipagau. Baku tembak tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam,